Unggahan Roy Suryo soal meme stupa Borobudur yang diduga mirip dengan foto Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Jumat 17 Juni 2022 siang, pakar telematika dan multimedia Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh dua kelompok ormas Dharma Pala Nusantara dan Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara. Pelapor menilai unggahan Roy Suryo menyinggung perasaan umat Buddha dan menghina Presiden Joko Widodo. Namun, laporan salah satu ormas yakni Dharma Pala Nusantara ditolak polisi lantaran sudah ada pelaporan perkara yang sama. Katanya tidak bisa dilaporkan kedua kalinya. Jadi biarkan kami sebagai warga masyarakat diizinkan untuk terus mengingatkan dan mengawal proses ini agar pihak kepolisian dan juga aparat hukum yang lain tetap bisa menjaga. Kamis malam 16 Juni 2022, Roy Suryo juga melaporkan 3 akun medsos yang diduga mengedit dan menyebarluaskan pertama kali ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan, laporan dibuat untuk menghentikan ada penggiringan opini terhadap dirinya. Nah, saya di-mention, Mbak. Oke, Anda di-mention. Saya di-mention, jadi kalau saya di-mention, bukan serta-merta saya yang keluar kan. Oke, lalu kenapa Anda juga ikut menyebarkan, ikut memposting? Kan Anda followersnya banyak nih, Ya, Pak Roy. Ya, karena gambar ini memang menurut saya editingnya ya sadis sih gitu. Sadis tapi juga menurut saya mengatakan juga lucu ya gitu. Karena Lucunya di mana? ya lucunya karena kan kreativitas netizen gitu loh. Gitu, dan Anda sempat men-take down itu. Oh Berarti iya, Anda sadar harus. dong kalau misalkan itu salah. Bukan, men-take down itu penghormatan saya ya daripada dibuat gaduh oleh para buzzer. Sekali lagi, ya ini ada poinnya. Karena apa? Karena kan dibuat gaduh ini. Dibuat gaduh. Yang saya komentari di situ adalah meme, kreativitas netizen. Bukan sama sekali kata-kata yang gaduh, kata-kata yang sangat sadis di sini. Saya sama sekali tidak mengomentari soal presiden, apalagi Budha Gautama. Meski menempuh jalur hukum, peluang mediasi masih dibuka oleh pelapor untuk Roy Suryo. Roy Suryo telah mengaku menyesal dan meminta maaf atas unggahan meme stupa Borobudur yang diduga mirip wajah Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Dan sudah untuk membahas soal pelaporan Roy Suryo kepada Polda Metro Jaya di studio Kompas TV, saat ini sudah hadir Kevin Wu, Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, dan lewat sambungan virtual melalui Zoom ada kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, Mas Pitra, selamat sore. Sore, Mas Ibrahim. Salam sehat selalu. Baik, yang pertama langsung, Mas Kevin, jadi bagaimana kemarin laporan? Katanya ditolak. Iya, ini yang kami juga pertanyakan ya kepada pihak penyidik dengan alasan bahwa telah ada pihak yang melaporkan sebelumnya dengan kasus yang sama, dengan terlapor yang sama, dengan pasal yang digunakan yang sama. Nah, ini yang coba kami pertanyakan ketika kami minta untuk tahu siapa yang melaporkan, itu tidak diberikan oleh pihak penyidik. Ini yang kami coba juga pertanyakan gitu ya. Kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk mengetahui itu? Karena akan sangat baik kalau kami tahu siapa yang ikut melapor, jadi kami bisa mengawal bersama gitu. Gitu. Jadi komunikasi sama polisi gimana tuh pas udah ditolak? Ya, kalau dari sisi sebagai organisasi atau individu yang bertujuan agar bisa mengungkap kasus ini, tentu kami mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menerima ya, bahwa ternyata kasus seperti ini sudah menjadi atensi mereka gitu ya. Tapi dari sisi organisasi kami, tentu kami juga lebih baik kalau kami bisa ikut mengawal gitu kasus seperti ini. Ini kan Pak Roy Suryo sebelumnya, malamnya sudah minta maaf nih, Ya, Mas Kevin. Kenapa sih masih melaporkan? Ini pertanyaan juga, pertanyaan publik juga. Kenapa? Betul. Katanya? Ya, sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama, permintaan maaf beliau ini tentu kami juga apresiasi ya. Kami juga memandang beliau seorang tokoh yang bersedia ya meminta maaf. Namun berarti bahwa kami sebagai pihak yang berencana untuk melaporkan ya malam itu tidak masuk dalam satu poin tuntutan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya dengar juga Pak Roy Suryo melalui media cetak maupun elektronik juga menyebut nama saya apresiasi. Namun berkali-kali saya sampaikan bahwa ini bukan masalah pribadi. Ini bukan urusan pribadi, tapi jauh lebih besar ini kepentingan bukan hanya
bahkan saya katakan bukan hanya untuk kepentingan umat Buddha. Ya, bahkan yang jauh lebih besar sebenarnya ini adalah kepentingan bangsa dan negara ya. Oleh karena itu kita bisa lihat ya respon-respon dari masyarakat umum, khususnya karena ini dilakukan di media sosial, kita bisa lihat respon yang disampaikan oleh para netizen gitu. Kita bisa lihatlah reaksi mereka. Karena mungkin ya kasus seperti ini sudah sering kali terjadi dan juga tidak ada tindak lanjut. Itu yang mungkin kami menangkap sinyal seperti itu sehingga banyak netizen yang merasa geram. Baik. Ya, kasus seperti ini hendaknya ditindaklanjuti. Kita tanya langsung, Mas Pitra. Iya, Katanya ini untuk kepentingan bangsa, negara. Lihat juga bagaimana respon netizen. Kalau respon Anda gimana soal laporan ini? baik. Respon kami yang pertama ya, bahwasanya para pelapor-pelapor ini kami menganggap bukanlah sebagai musuh kami atau bukanlah sebagai lawan kami. Kami menganggap para pelapor dan termasuk juga Pak Kevin Wu adalah saudara kami dan sahabat kami. Saya melihat di sini hanyalah sebuah kesalahpahaman terkait dengan peristiwa delik dalam hukum pidana. Nah, di dalam permasalahan ini sudah jelas bahwasanya mengenai foto mem stupa Candi Borobudur tersebut tanggal 7 Juni 2022 itu telah beredar. Dan di tanggal 8 juga sudah menjadi pemberitaan. Serta di tanggal 9 juga banyak juga yang melakukan upload maupun retweet. Nah, pada tanggal 10 ya biar jelas, pada tanggal 10-nya itu bahwasanya Roy Suryo di-mention ya oleh salah satu akun Twitter mengenai kebijakan tarif wisata Borobudur. Nah, dan beliau langsung mengkomentar terkait dengan mention tersebut yang menyertakan ya akun maupun URL yang ada di dalam mention tersebut. Nah, jadi ini harus digarisbawahi. Di dalam captionnya Pak Roy Suryo itu jelas bahwasanya tidak ada sedikit pun di situ menyangkut ataupun membahas tentang umat Buddha khususnya dan golongan lainnya. Melainkan beliau murni melakukan kritik sosial terkait dengan kebijakan kenaikan tarif Borobudur yang rencananya dinaikkan menjadi 750.000 yang awalnya 50.000. Nah, ini kritik sosial atas hati masyarakat ini yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Akan tetapi saya melihat banyak disalahartikan oleh beberapa masyarakat bahwasannya Roy Suryo itu melakukan kritikan tersebut tujuannya untuk menghina agama Buddha. Seharusnya kita harus melihat ya delik dari peristiwa ini dari akarnya bahwasanya foto tersebut sumbernya dari mana seperti itu. Sumbernya itu sudah ada dari tanggal 7 tadi. Nah, terus ya karena memang ini sudah menjadi penggiringan opini dari salah satu pihak tertentu, kita katakan sebagai buzzer, sehingga itu dihapus oleh Pak Roy Suryo. Jadi ini kritik sosial ya, Mas Pitra. Ya, tujuan motifnya kritik sosial dan bukan yang pertama Roy Suryo. Iya. Silakan ditanggapi, Mas Kevin. Dan tunggu dulu. Dan beliau sudah menghapus terhadap postingan tersebut karena tidak ada niatan ataupun kesengajaan ya untuk menghina salah satu agama maupun golongan tertentu. Dan beliau juga langsung meminta maaf gitu. Langsung minta maaf, langsung dihapus nih kan harusnya selesai di situ Mas Pitra ya. Iya, selesai di situ karena kan sudah clear. Ya, jadi silakan, jangan Mas Kevin. ditafsirkan meme tersebut adalah Roy Suryo yang membuat kan gitu. Apakah salah berkomentar terkait dengan suatu meme yang dibuat orang lain seperti salah berkomentar kritik baik. sosial ini Mas Kevin. Jadi Bung Fitra tentu dan kawan-kawan semua tentu kita di sini punya agama ya. Dan dalam konteks tweet yang disebarkan, kita tahu gambar itu adalah rupang Buddha yang ada di Candi Borobudur. Dan rupang Buddha itu adalah simbol utama dari umat Buddha. Kalau saya bisa mengajak Bung Fitra dan kawan-kawan yang lain untuk berandai-andai. Andai-andai bahwa itu adalah nabi kita gitu. Nabi kita berandai. Yang kita nggak boleh berandai. Karena itu faktanya. Jangan kita bicara faktanya. Kita bicara fakta. Kita bicara fakta. Bahwa di sini adalah rupang Buddha. Rupang Buddha itu yang mukanya diedit. Kalau sudut pandangnya negatif, bahwa arahnya juga ke negatif. Ya, kalau ini bukan masalah negatif. Ini kita bicara fakta.
Bahwa yang terjadi adalah kenapa kami umat Buddha melakukan protes? Kenapa ada umat beragama yang apakah Anda merasa terhina kalau suatu foto presiden tersebut dipajangkan? Baik, kita Dan kembali ya, itu bukan kita kembali. Roy Suryo, Jangan seperti berandai-andai. itu. Ini harus Mas dipahami. Kevin tidak berandai-andai, Mas Fitra juga tidak berandai-andai. Ya. Tapi kita fokus kepada objek yang dilaporkan ya. Oke, kita sepakat ya di objek yang dilaporkan ya. Oke, saya coba tanggapi boleh? Baik, silakan. Mengedepankan ultimum remedium. Mas Fitra Ya. tahan dulu Mas Fitra. Kita fokus pada objek yang dilaporkan. Silakan. Yang kami umat Buddha sayangkan, ini adalah objek utama Nabi Siddhartha Gautama atau wajah dari Buddha Gautama yang diedit wajahnya oleh orang lain. Terlepas dari itu presiden yang menyerupai ya, kami melihat ini menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo atau siapapun itu, sudah tidak selayaknya wajah Nabi, wajah Siddhartha Gautama, simbol utama agama Buddha itu diedit dan disebarkan. Nah ini loh, yang kalau memang yang maksudnya tidak untuk menyinggung, tapi kami merasa tersinggung. Kami umat Buddha merasa tersinggung. Apapun tweetan beliau, apapun bahasa yang digunakan dengan lucu, dengan ambiar, dengan emotikon ketawa, itu nanti kita serahkan kepada penyidik lah. Tetapi dari sisi gambarnya aja. Ya, mengenai kata lucu, Ya. itu beliau mengkomentari netizen. Ya, bukan patung Buddha. Beliau mengkomentari netizen tersebut. Itu harus dilihat tuh kata-kata Roy Suryo itu. Dia tidak ada menyangkut stupa tersebut di situ. Dan satu lagi, ya, di dalam pasal 28 ayat 2 dan di dalam pasal 156A KUHP jelas bahwasanya unsur dalam pidana tersebut adalah dengan kesengajaan barang siapa. Roy Suryo tidak sengaja, ya, sehingga dia menghapus terhadap postingan tersebut. Dan beliau juga sudah meminta maaf. Dan perlu digarisbawahi, ya, ini kan beliau sudah meminta maaf. Bukti moral dia untuk memperjuangkan aspirasi daripada umat Buddha itu, pada hari itu juga beliau membuat laporan polisi untuk diusut siapa pelaku pengedit dan penyebar video tersebut. Ya, foto tersebut. Jadi sudah clear di sini. Kita mempermasalahkan terhadap orang yang mengedit ataupun yang menyebarkan. Makanya saya bilang, Pak, di dalam eranya Pak Kapolri zaman sekarang, ya, Pak Listio Sigit, bahwasanya setelah diterapkannya ultimum Mas remedium. Kevin, apakah cukup dengan melaporkan tadi 3 dalam akun media sosial yang dilaporkan oleh Roy Suryo? Terakhir, Ya, gitu. itu yang seperti kita ketahui bersama ya. Ini tiga akun sebelumnya memang seperti yang diutarakan telah melakukan penyebaran lebih awal. Tetapi kan yang kami sayangkan tentu akun-akun serupa ini akan banyak, Mas. Selama ini akun-akun seperti ini banyak. Justru bagian dari kita melakukan pelaporan adalah upaya untuk melakukan pendidikan kepada bangsa Indonesia. Bahwa jangan semudah itu menyebarluaskan sesuatu yang bisa menyinggung dan bisa berpotensi memecah belah bangsa ini. Nah, kemudian tadi terkait dengan kenapa pemilik akun dari KRMT Roy Suryo 2 ini yang kami laporkan, bahwa kalau kita bicara dari bobot ya, dari sisi jumlah follower dan beliau bisa dikenal sebagai juga orang yang punya influence besar ya, tentu cuitan pertama, kedua, mungkin resonansinya itu berhenti di 3-4 orang lalu hilang. Tapi Tetapi kalau akan Roy Suryo? berbeda kalau Pak Roy Suryo ini dengan kapasitas beliau, dengan ketokohan beliau ketika dia tweet, mungkin resonansinya ini berkembang kemana-mana. Inilah yang saya rasa Bisa saya kepedulian. jawab, Bung Ibrahim? Silakan, Mas Fitra. Baik. Ada pengaruh besar nih dari Roy Jadi Suryo. ini saya lihat kan beliau ini menembak Roy Suryonya karena membantu menyebarkan, kan begitu. Nah, di dalam permasalahan ini dan di dalam peristiwa ini, bahwasanya bukan hanya Roy Suryo saja yang ada meretweet terhadap postingan tersebut. Banyak juga tokoh-tokoh lainnya. Kenapa itu nggak kalian permasalahkan kalau memang itu yang dipermasalahkan? Saya melihat banyak kok yang melakukan retweet. Nah, karena memang Roy Suryo mengkritik kebijakan tarif wisata Borobudur justru dipermasalahkan. Seharusnya ya kita berterima kasih kepada Roy Suryo dengan kritikan dia tersebut sehingga tarif wisata Borobudur itu dibatalkan atau Anda mengantongi tidak juga siapa-siapa saja yang ikut menyebarkan ini, Mas Fitra? ada banyak tokoh nasional banyak. Ya, ada seperti itu. Jadi janganlah kita karena memang Roy Suryo mengkritik ya kan, dan dia tidak ada membuat video foto itu, harus digarisbawahi, tidak ada membuat foto itu. Justru karena beliau mengkritik dan kritikannya ini disalahartikan oleh para buzzer ya, sehingga ini digiring opini seolah-olah Roy Suryo itu yang melakukan Tanggapannya, Mas dan Kevin? melakukan Ya, rekayasa terhadap yang foto kita tersebut. ketahui Ini dari yang menjadi Undang-Undang masalah. ITE itu kan bukan hanya Seharusnya- pembuat ya.
tapi juga penyebar luas. Tadi ada dorongan juga dari para buzzer tapi katanya. betul. Apakah berpengaruh juga Saya nggak terhadap laporan paham. Anda? Di dalam Saya nggak paham Undang-Undang ITE mengenai, ada surat buzzer edaran atau Kapolri tidak, saya tidak nomor paham. 2 tahun Tapi tadi- 2021. Itu harus dipahami itu. Di dalam surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021, Baik. sebelum melakukan penegakan hukum terhadap calon terlapor, terlebih dahulu harus Baik, dilakukan Mas Fitra. restoratif justice. Oke. Ya. Saya ingin Restoratif justice, menjelas juga, teguran dulu. memperjelas Dan juga, Mas beliau Fitra, sudah tahan meminta dulu. Maaf, apalagi yang dipermasalahkan. Oke, Justru Mas kalau Fitra. memang dilaporkan lagi, beliau sudah meminta maaf, ini sudah menjadi motif lain gitu loh. Ada motif politik Oke, saya lihat baik dalam Mas Fitra, permasalahan tahan ini. sedikit tadi soal tuduhan buzzer juga yang disinggung, Buzzer. kemudian Ya. juga ini tidak hanya Roy Suryo, Mas Kevin, Ya tanggapannya? betul ya. Iya. Kami mengapresiasi kalau dari tadi Bung Fitra mengatakan bahwa ada buzzer lain, ada tokoh lain ya. Tapi boleh tadi bisa diberikan kepada kami data-data tersebut. Kemudian tadi ketika ada dorongan buzzer itu saya nggak paham, itu bukan dari sudut pandang kami ya. Tentu mungkin Mas Fitra dan Pak Roy Suryo bisa ikut mengungkap ya buzzer-buzzer seperti itu. Iya. Tapi kembali Data tadi itu kita Bung pegang Fitra semua. bahwa kepedulian kami, concern kami Baik. itu adalah tadi upaya-upaya yang mana ini Baik, sebagai simbol utama ya dari Baik. Siddhartha Gautama ini ketika wajahnya Setuju, diedit Mas, dan setuju. disebarluaskan itu ya. Iya. Baik. Saya rasa poinnya Iya. di sana. Laporan Oke. informasinya sudah ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya, nanti yang tadi Oke. Pak Kevin disampaikan ditolak, tapi sudah ada laporan sebelumnya masuk. Nanti katanya akan mengawal. Mas Fitra juga tentu akan mendampingi Roy Suryo bagaimana jalannya proses hukum yang Oh iya, tengah pasti. terjadi. Kita akan tunggu bersama-sama agar ini menjadi pembelajaran Iya. bagi kita semua, bijak dalam bermedia sosial. Ya. Terima kasih Mas Fitra Ramadhani, kuasa hukum Roy Suryo, dan juga terima kasih Sebelum saya tutup Kevin Wu, Ketua Umum Dharma Pala Nusantara. Sebelum ditutup ini saya sampaikan bahwasanya Kevin Wu dan teman-teman umat Buddha lainnya kami menganggap seperti saudara. Ya. Dan Baik. kami tidak pernah Kevin Wu dan teman-teman walaupun saudara melaporkan klien kami tetap kami anggap seperti sahabat dan Ya. saudara kita. Baik, Sama. sepakat kita semua saudara. Sama. Orang yang mengadu domba, orang Baik. yang memfitnah dan membuat provokasi itu yang harus kita lawan. Semangat yang sama Mohon yang maaf harus apabila kita ada tegakkan kata-kata yang bersama-sama. salah, Terima kasih. Ya, Kevin setuju. dan kawan-kawan. Durasi Salam kita buat sangat keluarga terbatas. Dan umat Buddha lainnya. Baik, terima kasih Ya. Mas Fitra, terima Ya, terima kasih kasih. Mas Kevin Ya, sudah hadir di studio Ya. Kompas TV. Terima kasih Bung Fitra.